Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabita Najwa Ihsana Zahro dengan NIM G00239195. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan laporan anatomi 2.3. Ini yang pertama, yaitu jelaskan tentang Brodmann dan fungsinya secara lengkap. Nah, yang pertama itu ada area 1, 2, 3A, sama 3B. Di sini tuh dia post central gyrus atau primary somatosensory cortex. Fungsinya itu untuk memberi sensasi dari semua bagian tubuh dan disinilah menganggapi kesadaran. Sensasi umum ini itu mencakup nyeri, suhu, raba, tekan, dan proprioceptif. Terus di area keempat yaitu primer motor cortex, yaitu dia berfungsi motorik primer yang bertanggung jawab untuk gerakan volunter. Terus di area 5 dan di area 7, di area 7 itu superior parietal cortex, yaitu berhubungan dengan area-area sensorik lain dari cortex sensorik. Cortex sensorik itu menerima dan mengintegrasi berbagai modalitas sensorik. Terus selanjutnya ada area 6 dan area 8. Di sini yaitu premotor area. Terus ada area 8 itu untuk frontal avate, yaitu berfungsi untuk tanggung jawab untuk gerakan-gerakan penyintik volunter dan defisiasi konjugat dari mata dan kepala. Gerakan mata volunter mendapat input dari area 4, 6, 8, 9, dan 46. Selanjutnya di area 9, 10, 11, dan 12 itu dorsolateral prefrontal cortex. Nah, yaitu berfungsi untuk berkaitan dengan berkepribadian seseorang. Fungsinya itu untuk melakukan kegiatan berfungsi untuk ingatan, rasa tanggung jawab, untuk melakukan tindakan dan sikap yang dapat diterima oleh masyarakat. Terus ada ide-ide, pikiran kreatif, penilaian, dan pandangan ke masa depan. Terus ada area 17, yaitu primary visual cortex, yaitu di occipital airfields. Dan itu berfungsi untuk menerima informasi penglihatan dan menyadari sensor warna. Terus ada area 18 dan area 19, yaitu untuk menerjemah informasi penglihatan, berperan juga dalam refleks gerakan mata saat memandang atau mengikuti suatu objek. Terus ada area ke-20, yaitu temporary inferior gyrus. Terus ada area 21, itu temporary median gyrus, yaitu untuk berfungsi untuk pendengaran. Terus ada area 22, yaitu auditory associate cortex, yaitu berfungsi untuk interpretasi korteks auditorik primer dan bekerja sama dengan area Wernicke di dekatnya untuk pemahaman bahasa melalui pendengaran tersebut. Terus di area 23 dan 24, yaitu untuk cingulate cortex, yaitu merasakan tubuhnya sendiri. Terus untuk area 25 dan 32, yaitu medial frontal cortex, yaitu berfungsi untuk gerakan spontan. Terus di area 26, yaitu entrinal cortex, berfungsi untuk persepsi bau. Terus di area 40, itu ada parietal cortex, berfungsi untuk mengenali benda melalui sentuhan. Terus di area 41 dan 42, yaitu primer auditory, yaitu berfungsi untuk menerima suara. Terus area 44 dan 45 itu motor speech bridge atau BROCA, yaitu berfungsi untuk tanggung jawab atas pelaksanaan motorik berbicara. Kemudian selanjutnya yaitu jelaskan tentang tractus piramidalis dan extrapyramidalis. Nah, tractus piramidalis atau tractus corticospinal itu merupakan jalur output paling penting dari korteks motorik. Nah, setelah meninggalkan korteks, serat melewati posterior limb, kapsul internal, itu di antara nukleus caudatus dan putamen basal ganglia, yaitu menurun melalui batang otak dan membentuk piramid pada medula. Sebagian besar serat piramid itu menyilang pada lower medula ke sisi berlawanan dan menurun ke tractus corticospinal corda. Dan dia itu berhenti pada interneuron di sisi intermediate materi
abu-abu chorda spinalis. Terus beberapa serat berhenti pada saraf penghantar sensorik di cornu dorsalis dan sangat sedikit serat yang terhenti langsung pada saraf motorik anterior yang menyebabkan kontraksi otot. Terus untuk yang tractus extrapyramidales yaitu dia itu merupakan seluruh bagian otak dan batang otak yang berhubungan dengan kontrol motorik di luar sistem kortikospinal piramidal. Nah, bagian-bagian ini itu termasuk jalur yang melalui basal ganglia. Terus formasi retikuler batang otak, nukleus vestibular, serta nukleus merah, itu tuh kelompok area kontrol motorik itu sangat beragam sehingga sulit untuk mendeskripsi fungsi dari neurofisiologi sistem ekstrapyramidal secara penuh. Walaupun tampak terpisah, traktus ekstrapyramidalis dengan piramidalis tetap saling berhubungan dalam kontrol pergerakan. Kemudian selanjutnya yaitu jelaskan tentang anatomi ensefalon. Baik di ensefalon sendiri atau otak adalah komponen sistema nervosum sentral atau sistem saraf pusat atau SSP selama perkembangan. Nah, ensefalon dapat dibagi menjadi 5 bagian yang saling berkesinambungan. Dari rostal atau kranial ke kaudal, yaitu ada telencephalon, hematoencephalon, sama mesencephalon, sama metencephalon, dan menincephalon. Nah, yang pertama yaitu telencephalon atau cerebrum. Nah, yang menjadi hemispherium cerebri yang besar, yaitu permukaannya terdiri dari elevasi atau kri dan depresi atau cekungan atau sulci. Dan sebagian dipisahkan oleh visura longitudinalis cerebri yang dalam. Dan itu mengisi area cranium di atas tentorium cerebelli dan terbagi menjadi lobus-lobus berdasarkan posisinya. Terus yang kedua itu ada diencephalon, yaitu yang tersembunyi dari pandangan pada encephalon orang dewasa oleh hemisferum cerebri. Dia itu terdiri dari talamus, hipotalamus, dan struktur-struktur lain yang terkait. Dan secara klasik dianggap sebagai bagian rostral dari truncus encephali. Walaupun demikian, dalam penggunaan umum yang digunakan saat ini, biasanya istilah truncus encephali itu merujuk pada mesencephalon, pos, medulla, dan oblongata. Kemudian yaitu mesencephalon atau midbrain, yaitu merupakan bagian pertama truncus encephali yang terlihat ketika encephalon orang dewasa yang utuh diperiksa dan berada pada batas arah kedua fossa crani media dan fossa crani posterior. Terus yaitu yang selanjutnya yaitu ada mesencephalon, yaitu yang menjadi cerebellum terdiri dari dua hemispherium di lateral dan satu bagian di garis tengah pada fossa crani posterior di bawah tentorium cerebelli dan pons yaitu anterior dari cerebellum. Nah, terus bagian menonjol truncus encephali pada bagian paling anterior fossa crani posterior yang berhadapan dengan sclifus dan dorsum lain. Terus yang terakhir yaitu mesencephalon, yaitu di medula oblongatanya, bagian paling cauda truncus encephali yang berakhir pada foramen magnum atau radices paling superior nervus cervicalis 1 dan padanya melekat nervus cranialis ke-6 sampai ke-12. Kemudian di medulla spinalis itu dia tuh membentang dari foramen magnum sampai sekitar level diskus di antara vertebra lumbal 1 dan lumbal 2 pada orang dewasa. Meski dapat juga berakhir setinggi vertebra thoracalis ke-12 atau seranda diskus di antara vertebra lumbal 2 dan lumbal 3 pada neonatus. Medulla spinalis itu membentang sampai sekitar vertebra lumbalis ketiga. Namun dapat juga sampai medularis. Dan itu berbentuk kerucut, suatu filamen halus dengan ikat atau film terminale, pialis atau internom. Dan itu berlanjut ke arah inferior dari puncak konus medularis. Diameter medulla spinalis tidak seragam di sepanjang perjalanannya. Terdapat dua pembesaran utama pada daerah yang terkait,
dengan asal mula nervi spinalis yang mempersyarafi ekstremitas superior dan inferior. Suatu intumsentia cervicalis terjadi pada daerah yang terkait dengan asal mula nervi spinalis cervix kelima sampai toraks 1 yang mempersyarafi ekstremitas superior suatu. Terus suatu intum sen, sen intum intumesentika lumbal costalis terjadi pada daerah yang terkait dengan asal mula nervi spinalis lumbal pertama sampai sakral ketiga yang mempersyarafi ekstremitas inferior permukaan luar medula spinalis. Kemudian, nah di visura mediana anterior terletak di sepanjang permukaan anterior. Terus untuk sulcus medianus posterior itu terletak di sepanjang permukaan posterior. Terus untuk sulcus posterolateralis pada setiap sisi permukaan posterior menandai tempat filarat jugularia posterior nervi spinalis memasuki medula. Nah, untuk permukaan dalam medula spinalis itu memiliki kanalis sentralis kecil yang dikelilingi substansia grisea dan alba. Nah, substansia grisea itu kayak akan soma sel neuron yang membentuk kolumna-kolumna secara longitudinal di sepanjang medula dan pada penampak lintang kolumna-kolumna ini itu membentuk huruf H yang khas pada daerah tengah medula. Terus untuk substansi albanya itu yaitu mengelilingi substansia grisera dan kaya akan proses-proses sel neuron yang membentuk berkas-berkas atau trakus besar yang naik dan turun dalam medula menuju level medula spinalis yang lain atau membawa informasi ke atau dari encephalon. Terus selanjutnya yaitu jelaskan terkait dengan anatomi nervus cranialis dan tempat keluarnya. Nah, di sini itu ada nervus olfaktori. Di nervus olfaktori ini yaitu keluar dari cranium lamina cricosa tulang, yaitu untuk menghirup. Terus yang yaitu ada nervus opticus, yaitu keluar dari kanalis opticus yaitu untuk penglihatan. Terus ada nervus oculomotor yaitu keluar dari visura orbitalis superior yaitu untuk mempersyarafi musculi levator palpebra superior, rectus inferior, rectus medialis dan obliquus inferior. Nah, dia juga bisa untuk mempersyarafi musculus sphincter pupillae untuk kontriksi dari pupil, terus musculus cillaris ulna untuk akomodasi lensa untuk penglihatan jarak dekat. Terus selanjutnya ada nervus trochlearis, yaitu dia itu keluar dari visura orbitalis superior, yaitu mempersyarafi musculus obliquus superior. Terus ada nervus trigeminus. Nah, di nervus trigeminus ini dia itu kalau dia itu keluar dari si visura orbitalis superior. Nah, dia itu berfungsi untuk superium dari divisi optical limbus itu untuk bagian anterior scalp, dura pada fossa crani superior, bagian superior tentorium cerebelli, terus dura pada fossa crani media, dia itu nasofaring atau pars nasalis pharyngealis platinum cavitas nasi, dentes superior sinus maxillaris, dan dia itu kulit regiofacialis sebagian meatus ausicus externus pada fossa temporalis 2/3 anterior. Terus ya selanjutnya ada nervus abducens. Nervus abducens itu untuk keluar dari visura orbitalis superior yaitu untuk mempersyarafi musculus rectus lateralis. Terus selanjutnya ada nervus facialis atau nervus ketujuh itu keluar dari foramen stylomastoideum, yaitu nervus itu meninggalkan dari si kavitas krani melalui meatus
opus ticus internus dan memberi cabang pada kanalis facialis tulang temporale. Nah, dia itu sensorium dari bagian meatus opus ticus externus dan bagian profundus auricula. Dia untuk pengecapan dari 2/3 anterior lingua. Terus dia juga untuk mempersyarafi glandula lacrimale, glandula submandibular, dan glandula sublingualis, dan membrana mukosa kavitas nasi. Terus selanjutnya itu ada nervus glossopharyngeus, yaitu itu keluar dari foramen jugulare. Yang berfungsi untuk sensorium dari glomus caroticum dan sinus caroticus. Terus ada nervus vagus, yaitu dia itu keluar dari foramen jugulare. Dia itu untuk sensorium dari laring, laringofaring. Terus dia itu juga sensorium dari kemoreseptor di glomus auricus dan bloreseptor. Terus ada nervus accessorius, yaitu dia itu keluar dari foramen jugulare. Dia untuk mempersyarafi dari musculus sternocleidomastous dan trapezius. Terus ada nervus hypoglossus atau nervus ke-12, yaitu dia itu keluar dari kanalis hipoglossi. Dia itu mempersyarafi musculus hypoglossus, veniglossus, dan styloglossus, dan semua musculus intrinsik dari lingua. Selanjutnya, yaitu jelaskan tentang circulus arteriosus willisi. Nah, circulus arteriosus willisi itu merupakan ensefalon yang menerima suplai arterialnya dari 2 pasang interna yang saling berhubungan pada kavitas krani untuk membentuk circulus arteriosus cerebri dari Willis. Nah, circulus arteriosus cerebri yang dari Willis itu dibentuk pada basis ensefalon oleh sistem arteria vertebrobasilaris dan sistem arteria carotis interna yang saling berhubungan. Hubungan anastomosis ini itu dibentuk oleh suatu arteria komunika anterior yang saling menghubungkan arteri cerebri, arteria dextra, dan arteria cerebri anterior sinistra. Terus ada 2 arteria komunika posterior, satu pada setiap sisi itu menghubungkan arteri carotis internal dengan arteri cerebri posterior. Selanjutnya yaitu terkait dengan jelaskan tentang jalur penglihatan mulai dari pergerakan ginar melalui anatomi media refrakta hingga ke otak. Nah, pada tahap awal itu saya masuk ke permukaan anterior mata melalui kornea dan akan dimodifikasi dengan 2 cara. Ini yang pertama yaitu jumlah cahaya yang mencapai fotoreseptor dimodulasi dengan perubahan ukuran pupil. Kedua cahaya difokuskan oleh perubahan bentuk lensa. Kemudian setelah melewati permukaan pupil, cahaya itu menuju lensa yang memiliki 2 permukaan konveks kornea, dan lensa akan menekuk bersamaan untuk memfokuskan cahaya yang masuk. Terus menuju retina kanan, itu merupakan garis sensitif cahaya yang berisi fotoreseptor. Kemudian fotoreseptor merupakan saraf yang mengubah energi cahaya menjadi sinyal elektrik. Terdapat 2 fotoreseptor, yaitu sel batang dan sel kerucut. Sebagian besar cahaya yang masuk ke mata harus melalui beberapa lapisan saraf tipis sebelum menuju fotoreseptor. Kemudian, informasi sensorik itu akan menuju saraf bipolar dan lapisan sel ganglion akson. Nah, sel ganglion membentuk saraf optik yang meninggalkan mata melalui diskus optik. Nah, saraf optik itu bakal masuk ke otak melalui kiasma optik di otak, di mana di beberapa serat-serat saraf dari tiap mata itu menyilang ke sisi berlawanan otak untuk diproses saat akson meninggalkan kiasma. Beberapa serat itu menuju otak tengah untuk mengontrol pergerakan mata atau berkoordinasi dengan somatosensori dan informasi auditori untuk keseimbangan dan pergerakan. Nah, sebagian besar akson itu berjalan ke badan
ungulatus lateral thalamus, di mana serat optik bersinaps dengan saraf pada korteks visual di lobus occipital. Kemudian ada korteks visual itu bergabung dengan informasi monokuler dari kedua mata untuk memberikan gambaran binokuler lingkungan sekitar. Nah, jalur kolateral berjalan dari talamus ke otot tengah, di mana bersinaps dengan saraf eferen CN3 yang mengontrol diameter pupil. Selanjutnya yaitu jelaskan otot mana saja yang menggerakkan bola mata. Nah, di sini terdapat dua kelompok muskuli dalam orbita, yaitu muskuli ekstrinsik bulbus oculi atau muskuli ekstraokuler yang terlibat dalam gerakan bulbus oculi atau mengangkat palpebra. Terus ada muskuli intrinsik dalam bulbus oculi yang mengontrol bentuk lensa dan pukulan pupil. Terus ada muskuli ekstrinsik itu termasuk elevator palpebra superior. Itu ada rectus superior, ada rectus inferior, rectus medialis, rectus lateralis, obliquus superior, dan obliquus inferior. Nah, di sini muskuli intrinsik termasuk muskuli ciliaris, mincer pupillae, dan dilator pupillae. Nah, dari 7 muskulus pada kelompok muskuli ekstrinsik, itu ada satu muskulus yang berfungsi untuk mengangkat palpebra, sedangkan 6 lainnya itu untuk menggerakkan bulbus oculi. Sedangkan di gerak bulbus oculi itu dalam 3 dimensi itu ada elevasi, yaitu untuk menggerakkan pupil ke superior, terus ada depresi, itu menggerakkan pupil ke arah inferior, ada abduksi, yaitu menggerakkan pupil ke arah lateral, terus ada adduksi, yaitu menggerakkan pupil ke arah medial. Terus juga ada rotasi internal, yaitu intorsi, yaitu rotasi bagian atas pupil ke medial atau menuju hidung. Dan ada rotasi eksternal, yaitu ekstorsi, yaitu rotasi bagian atas pupil ke lateral atau menuju regio temporalis atau pelipis. Terus ada muskuli ciliaris, yaitu terdiri dari serabut otot polos yang tersusun longitudinal, sirkuler, dan radial. Yaitu dikendalikan oleh parasimpatikum yang berjalan ke orbita dalam nervus oculomotorius. Serabut-serabut otot ini saat kontraksi memperkecil ukuran cincin yang dibentuk oleh korpus ciliare. Nah, pengaturan ukuran pupil dilakukan oleh serabut otot polos dalam iris. Terus ada serabut dalam pola sirkuler, yaitu menyusun musculus pincer pupillare yang dipersyarafi oleh paraspatikum, yaitu untuk kontraksi serabut-serabut tersebut memperkecil atau menyebabkan kontraksi celah dari si pupil. Terus ada serabut yang tersusun dalam pola radial, tentu untuk membentuk musculus dilator pupillae yang dipersyarafi oleh simpatikum. Kontraksi serabut-serabut tersebut memperlebar atau menyebabkan dilatasi pada lubang dari si pupil. Kemudian yaitu jelaskan perbedaan dari saraf simpatis dan saraf parasimpatis. Berasal dari, kalau yang saraf simpatis, yaitu dia berasal dari tenduk lateral toraks dan lumbal dari medula spinalis, yaitu dari toraks 1 sampai lumbal kedua. Terus itu ada periganglion pendek, itu bersinaps dengan badan sel neuron postaglion di dalam ganglia yang terletak di dalam rantai ganglion simpatis. Terus ada serat postganglion panjang dan berakhir pada organ efektor. Selanjutnya ada preganglion melepaskan neurotransmitter ACH, postganglion melepas neurotransmitter norepinephrine, terus ada vagus or vagus response. Terus untuk saraf parasimpatisnya tersendiri itu berasal dari kranial dan sakral. Terus yaitu serat preganglion lebih panjang, serat postganglion sangat pendek dan berakhir pada organ efektor. Terus ada preganglion dan postganglion yang melepas neurotransmitter acetylcholine, terus ada Rett and gas function. Selanjutnya yaitu jelaskan tentang modalitas saraf kranial. Di sini ada CN1 atau saraf kranial yang pertama atau aferen khusus, yaitu untuk penghidup. Terus ada CN2 aferen khusus, yaitu untuk penglihatan. Ada CN3 aferen khusus
Untuk penglihatan, efferent somatic general mempersyarafi sebagian besar muskulus extraocular, efferent visceral general parasimpatik. Dan itu mempersyarafi muskulus sphincter pupillae untuk kontraksi pupil, terus untuk muskuli ciliaris untuk akomodasi lensa dalam penglihatan dekat. Terus ada nervus keempat, yaitu untuk efferent somatic general, yaitu untuk mempersyarafi muskulus obliquus superior dari suatu muskulus extraocular pada orbita. Terus yaitu ada nervus ketujuh, yaitu efferent somatic general, yaitu persepsi raba, nyeri, suhu. Nah, suhu itu memasukkan sensorium dari bagian meatus, acousticus externus, dan bagian profundus auricula. Terus, afferent khusus itu, dia itu untuk pengecapan dari 2/3 anterior lingua. Terus dia juga ada efferent visceral umum, yaitu pada bagian parasimpatika, pars autonomica, sistem saraf tepi, dan merangsang aktivitas sekretomotorium pada glandula lacrimalis. Dan dia itu submandibularis dan sublingualis glandula pada membrana mukosa capitas nasi dan palatum dorum dalam palatum mole. Dia juga mempersyarafi muskuli facialis, muskuli untuk ekspresi wajah, dan scalp yang berasal dari arcus pharyngealis, kundi, dan musculus tapedius, musculus digastricus venter posterior, dan musculus piloideus. Terus ada nervus ke-9 atau terus ada nervus ke-8, sorry, yaitu efferent khusus, yaitu pendengar koklearis dan keseimbangan vestibularis. Terus ada nervus ke-9, yaitu untuk efferent visceral umum, yaitu untuk efferent somatik umum menerima input sensorium dari sepertiga oralis pharyngealis. Terus ada mucosa auricus medialis. Nah, dia itu ada selula mastoidea dan tuba pharyngeotympanica. Ada afferent khusus pengecapan seperti posterior lingua. Dan dia itu untuk merangsang aktivitas sekretomotorium pada glandula parotidea untuk efferent visceral khusus. Terus ada nervus ke-10, yaitu efferent somatik umum. Dia untuk membawa input sensorium dari laring, pars pharyngearing atau laryngofaring, bagian profundus auricula, bagian meatus, austicus externus, dan durameter pada fossa crani posterior. Terus efferent visceral umum, efferent khusus pengecapan sekitar epiglottis dan faring. Terus yaitu muskuli palatum mole, kecuali tensor palatini, faring, kecuali sternopharyngeus dan laring. Terus ada nervus ke-11, yaitu efferent somatic general. Dia untuk mempersyarafi musculus sternocleidomaeus dan musculus trapezius. Ada nervus ke-12, yaitu efferent somatic general, untuk mempersyarafi semua muskuli atau musculus intrinsik dan sebagian besar musculus ekstrinsik lingua. Nah, selanjutnya, yaitu terima kasih telah mendengarkan. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.